البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita mengambil berkaitan dengan mempersaksikan seseorang dengan kekufuran atau kesyirikan atau kemunafikan. Maka apa keyakinan ahli sunnati wal jamaah dalam masalah ini? Indak ya Ukasha, Cilacap. Keyakinan kita berkaitan dengan persaksian atas seseorang, apakah dia itu musyrik, munafik atau kafir, bagaimana? Keyakinan kita tentang masalah ini bagaimana? Taib. Yaitu bahwasanya kita tidak mempersaksikan atas kaum mukminin bahwasanya dia itu kafir atau musyrik atau munafik selama tidak nampak darinya salah satu dari hal-hal tersebut. Dan kita kembalikan hakikat hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Batinnya kita serahkan pada Allah. Memang inti dari masalah ini adalah berkaitan dengan apa? Al-hukmu bil-zahir, menetapkan hukum berdasarkan zahirnya. Tapi ringkasan tadi akhwan penting, ya. Wala nasyhadu alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaq ma lam yadhhar minhum syai'un min dzalik wa nadharu sarairahum ila Allah taala. Alaihim, hum ini kembali ke siapa, Devi? Wala nasyhadu alaihim, maksudnya alaihim ini hum siapa itu? Ahlul qiblah, ya. Jadi seorang muslim atau kaum muslimin, masyarakat muslim, kita tidak menghukumi mereka dengan kafir atau musyrik atau nifak selama tidak nampak dari mereka apa? Hal-hal tersebut. Berarti kita hukumi dia muslim. Adapun hakikat hatinya kita kembalikan kepada Allah. Ngakunya muslim, ya kita katakan muslim. Hakikat hatinya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat-ingat. Kemudian yang kedua, apa yang kita ambil kemarin, Alif? Bahwasanya kita tidak boleh untuk membunuh seorang muslim kecuali pada hal-hal yang datang dalil padanya. Di antara yang datang dalil padanya bolehnya seorang muslim dibunuh apa, Afif? Apa? Seorang yang berzina yang dia sudah menikah, dinamakan zina muhsan. Baik, yang lainnya apa, Abdul Razak? Jiwa dengan jiwa, orang yang membunuh dengan sengaja dibalas dengan dibunuh atau dengan kata lain qisas. Yang ketiga apa? Putra?
Nah, orang yang meninggalkan agamanya. Agamanya itu agama apa? Agama agama kalau agama ya jangan muslim. Agama apa? Muslim itu orangnya. Agama Islam. Baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Ini kalimat yang ringkas dan tegas berkaitan dengan prinsip ahli sunnati wal jamaah tentang penguasa-penguasa mereka, tentang pemerintah mereka. Dan ini sangat banyak dinukilkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka dalam pembahasan prinsip sikap kita terhadap pemerintah. Maka ini dihafal, kalimat yang bagus terkumpul padanya. Nah, pokok-pokok keyakinan ahli sunnah berkaitan dengan pemerintah. Kata beliau, wala naral khuruja ala immatina wa wulati umurina wa injaru. Kita tidak berkeyakinan bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kami dan kepada pemerintah yang diserahi kepada mereka apa? Pengaturan urusan rakyat. Walaupun mereka itu berbuat jahat, berbuat zalim kepada rakyatnya. Ini prinsip pokok dari prinsip-prinsip ahli sunnah berkaitan dengan para penguasa, ikhwan, yaitu kita tidak berpandangan bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, kepada penguasa kaum muslimin walaupun mereka berbuat zalim. Ini yang pertama. Kemudian kata beliau, wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan atas mereka. Ini salah satu ciri khas ahli sunnah, tidak mendoakan keburukan kepada para penguasa dan pemerintahnya. Wala nanzi'u yadan min ta'atihim, dan kita tidak mencabut tangan, ya, tidak mencabut tangan-tangan kita dari ketaatan terhadap mereka. Wa nara ta'atahu min ta'atillahi azza wa jalla fardhah, dan kami berkeyakinan ketaatan terhadap mereka termasuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Malam ya'muru bima'siyatin, selama mereka tidak memerintahkan dengan suatu kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis-salati bis-salahi wal mu'afah, dan kami yaitu ahli sunnah mendoakan kebaikan bagi pemerintah. Nad'u lahum, ya, mendoakan kebaikan bagi pemerintah dan keselamatan bagi mereka. Ini prinsip-prinsip ahli sunnah seputar penguasanya, kawan. Kita baca syarah dari Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulul amri di antara kalian. Baik, sebagai faedah ikhwani fillah bahwasanya ayat-ayat yang di situ diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu adalah salah satu ciri khas dari ayat-ayat madaniyah. Karena khitab kepada orang-orang yang beriman dengan hukum yang mau diturunkan. Sedangkan khitab dengan ya ayyuhan nas
Wahai sekalian manusia, maka mayoritasnya adalah ayat-ayat Makkiyah. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala panggil orang-orang yang beriman untuk apa? Atiullaha. Taatilah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala. Apa i'rabnya lafzul jalalah Allah? Indah ukasha. Dabu. Atiullaha. Lafzul jalalah Allah di i'rab apa? Naam. Dia memang secara nahwu adalah apa? Maf'ulun bih, tapi ketika kita mengi'rab lafzul jalalah yang posisinya seperti itu, mimbabil adab untuk kita katakan apa? Lafzul jalalah mansubun 'ala ta'zim. Taib. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah rasulnya. Ar-Rasul, al-bada Rasul di sini al-aba ini namanya. Rifki. Naam, al-ahdiyah zihniyah. Baik. Al-ahdi zihni. Yaitu Rasul yang sudah apa? Dipahami oleh para sahabat. Maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taatilah Allah dan taatilah Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan ulul amri di antara kalian. Syahid dari ayat ini yang berkaitan dengan permasalahan kita mana? Iqbal. Wa ulil amri minkum. Ya, kita juga diperintahkan setelah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya untuk taat kepada ulul amri. Cuman di sini ada perkara yang perlu kita perhatikan. Ketika Allah perintahkan kaum mukminin untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, diberi fi'il secara apa? Secara tegas. Ati'u. Ya, ati'u. Ketika perintah untuk Allah, ati'u Allah. Perintah untuk kita taat kepada Rasulnya, ati'ur Rasul. Tapi berkaitan dengan ulul amri, fi'ilnya tidak diulangi. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada ulul amri bukan ketaatan yang mutlak. Akan tapi ketaatan yang terbatas pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka nanti akan diberi penjelasan malam ya'muru bimaksiyah. Dan diperintahkan taat kepada ulul amri selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Ini harus dipahami. Jangan sampai seorang sunni, seorang salafi mengaku taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri juga, tapi apa? Tidak paham bagaimana menempatkan taat kepada ulul amri. Sehingga diambil ketaatan secara mutlak sampai-sampai mengakibatkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai kewajiban ditinggalkan gara-gara alasan taat kepada ulul amri. Ini salah. Karena ketaatan kepada ulul amri, kita diperintahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa fis sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ata'ani faqad ata' Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang mentaatiku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan siapa saja yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan siapa saja yang taat kepada amir maka sungguh dia telah mentaatiku, dan siapa saja yang bermaksiat kepada amir maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu.
Hadis ini juga sangat jelas, kawan. Nah, penegasan bahwasanya taat kepada amir merupakan bentuk ketaatan kepada Rasul. Kenapa? Karena Rasul yang memerintahkan untuk kita taat kepada amir. Itu maksudnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala inna khalili awsani an asma'a wa uti' wa in kana 'abdan habasyian mujadda'al atraf. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya khalilku, kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku untuk aku mendengar dan taat walaupun yang menjadi penguasa tersebut adalah abdan habasyian, budak Habasyah, budak Ethiopia. Sudah budak, dan budaknya budak Habasyi yang mayoritasnya adalah kulit-kulit hitam. Nah, budak berkulit hitam masih apa? Cacat lagi, mujadda'al atraf. Kira-kira gimana bentuk? Nah, mujadda'al atraf dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, yaitu maqtu'. Yaitu yang terpotong, ya. Terpotong atrafnya. Dan maksud mujadda'al atraf yaitu budak yang terpotong, mungkin terpotong tangannya, kakinya. Itu bagian tubuhnya ada yang sudah apa? Sudah dibuntung, sudah buntung tarafnya. Ujung-ujung tubuhnya. Atau mungkin hidungnya terpotong. Saya sudah enggak punya hidung lagi. Punya budak kayak gini kira-kira kita budak jelek. Apalagi kalau kakinya yang terputus, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja. Tangannya misalnya, tidak bisa kerja. Nah, ini pengumpamaan akhwanifillah untuk apa? Budak yang sudah tidak bernilai sama sekali. Ya, budak yang paling paling jeleknya. Taib. Walaupun demikian, seandainya kok dia menjadi amir, ya seandainya orang seperti ini menjadi amir, budak Habasyah cacat. Kalau menjadi amir, tetap kita diperintahkan mendengar dan taat. Ini maksud dari hadis. Taib selama apa? Selama telah menjadi amir. Dan bisa tergambarkan bagaimana seorang budak itu bisa menjadi amir. Apabila ditunjuk oleh oleh amir sebelumnya, bisa. Walaupun sebenarnya tidak pantas, tapi mungkin raja sebelumnya menunjuknya. Atau ketika dia memimpin pemberontakan sehingga dia menang. Baik. Karena Karena asalnya ya tentunya seorang budak tidak pantas menjadi pemimpin. Karena syarat untuk menjadi penguasa, menjadi amir adalah hurriyah. Dia seorang yang merdeka. Tapi taruhlah seandainya terjadi demikian. Dia memimpin pemberontakan para budak. Akhirnya dia bisa jadi penguasa. Wal'iyadzubillah. Harus ditaati kalau kekuasaannya sudah sudah tetap. Wa indal Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz walau li habasyiyin ka'anna ra'sahu zabibah. Walaupun yang menjadi amir itu seorang Habasyi, ya budak Habasyah, seakan-akan kepalanya itu zabibah. Ya, kepalanya seperti Seperti kismis, seperti zabib.
Kenapa dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ikhwan? Nah, qila syabbahahu bidzalika li sighari ra'sih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan, ya, mengumpamakan ka'anna ra'sahu zabibah, seakan-akan kepalanya itu seperti apa? Kismis. Dikarenakan kepalanya yang kecil. Baik. Dan itu ma'ruf di negeri Habasyah. Ya. Kepalanya kecil. Juga ada yang mengatakan diibaratkan dengan zabibah bali sawadih. Dikarenakan apa? Hitamnya, kayak zabib hitam itu. Dah hitam kering. Nah, zabib kan tidak ada zabib kok masih mulus. Ya, pasti keriput hitam. Kemudian apa? Kempes. Nah, kalau dari bentuk apa? Zabib itu dibuat dari apa? Dari anggur. Nah, dibuat dari anggur-anggur yang dikeringkan kan, dari anggur yang bagus, gendut gitu, jadi kempes. Itu makanya para ulama mengambil istinbat disamakan dengan itu, ada kemungkinan karena kecilnya kepala dia, ka'anna ra'sahu zabibah. Nah, kepalanya kecil, tidak normal kayak biasanya manusia. Atau karena hitamnya. Juga ada yang mengatakan waqila liqisari sya'ri ra'sihi wa talaflufihi. Karena pendeknya rambut kepalanya. Baik. Karena mereka kalau mau dipanjangkan jelek sekali rambutnya. Sehingga kebanyakannya gundul atau pendek-pendek. Nah, ini mungkin diantara sebab disamakan dengan apa? Dengan ka'anna ra'sahu zabibah. Intinya, budak Habasyah yang kondisinya apa? Kondisinya sebenarnya tidak pantas jadi pemimpin. Tidak ada gagahnya sama sekali. Nah, wa fi sahihain aidha 'ala al-mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa karih ila an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Atas seorang muslim, 'alal mar'il muslim ay maksudnya yajibu. 'Alal mar'il muslim wajib atas seorang muslim. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kepada siapa? Kepada penguasanya. Fi ma habba wa kari, pada perkara-perkara dia sukai maupun tidak sukai. Nah, disuruh kerja berat mungkin tidak disukai, tapi kalau diharuskan bagaimana lagi? Mendengar dan taat kewajibannya. Ya, baik pada hal yang disukai maupun tidak disukai, illa an yu'mara bi maksiatin, kecuali kalau diperintahkan pada perkara maksiat. Itu tidak boleh dia taat. Ini prinsip yang harus betul-betul dipahami, ya kawan. Sehingga apabila diperintahkan dengan suatu kemaksiatan, maka tidak ada mendengar, tidak pula ada ketaatan yang diwajibkan. Ya, tidak boleh mendengar, tidak boleh taat. Sehingga dulu akhwanifillah pada masa-masa pandemi berkaitan dengan masalah penutupan masjid, juga masalah apa? Masalah untuk meninggalkan Jum'ah dan jamaah. Juga apa? Masalah untuk tidak merapatkan shaf. Itu kita mendengar pengingkaran dari para ulama kita, bahwasanya hal tersebut tidak apa? Tidak boleh ditaati. Karena bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam keadaan perkara yang ditakuti sesuatu yang sifatnya nisbi, bukan perkara yang betul-betul meyakinkan kalau melakukan itu semua mesti akan mati. Jadi yang ditakutkan ghairu muhaqqaq, sehingga kewajiban-kewajiban tadi ya tidak boleh ditinggalkan.
Qala wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan an yudrikani. Hudzaifah mengatakan dulu manusia bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Dan dulu aku bertanya kepada beliau tentang keburukan. Kenapa bertanya tentang keburukan-keburukan? Karena khawatir keburukan itu menimpaku. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah, dulu kami itu berada di masa jahiliyah dan keburukan. Faja'ana Allah bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita dengan kebaikan ini, yaitu dengan keislaman. Maka apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala na'am. Maka Nabi katakan iya. Faqultu hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah kejelekan tersebut ada keburukan? Setelah kejelekan tersebut ada kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Nabi mengatakan iya. Akan tetapi pada kebaikan yang datang setelah itu ada apa? Dakhannya. Ada apa? Ada kotorannya. Baik. Jadi kebaikan yang bercampur dengan sesuatu yang kurang baik. Nah, ada kebaikan yang mencampurinya dari hal-hal yang buruk. Sebagaimana dakhan menjadikan buruk udara, menjadikan apa? Kotor dan tidak jelas. Qultu wa ma dakhanu? Terus apa kotoran tersebut? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Tempat kalian yahtadun atau yahdun? Yahtadun. Nah, itu yang masyhur dalam kitab aslinya. Wa yahtadun, katakan lain? Yahdun? Saya berarti di sini kurang tak memang. Taib. Qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Ta'rifu minhum wa tunkir. Yang menjadi dakhannya sesuatu yang mengotori, ibarat udara atau suatu keadaan tertutupi kabut dan awan, tidak jelas. Udara yang bersih menjadi apa? Terasa kotor, tidak betul-betul cemerlang. Nah, mereka ini adalah kaum yang berjalan dengan selain sunnahku, yang mengambil jalan hidup dengan selain apa? Sunnahku. Dan mengambil petunjuk dengan selain petunjukku. Ta'rifu minhum ma tunkir, engkau mengenal dari mereka perkara-perkara yang ma'ruf, engkau ketahui sesuatu yang ma'ruf dari mereka, tapi juga engkau ingkari sebagian yang lain dari mereka. Jadi campur, tidak konsisten dalam melaksanakan sunnah. Tapi mereka campur. Ada hal-hal yang dilakukan yang baik, tapi juga tercampur dengan keburukan. Faqultu hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Terus apakah setelah kebaikan tersebut ada keburukan? Qala na'am, du'atun 'ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Nabi katakan iya, para penyeru menuju ke pintu-pintu neraka jahanam, siapa saja yang menyambut seruan mereka akan mereka cemplungkan ke dalam neraka jahanam. Akan mereka masukkan, mereka ceburkan ke neraka jahanam tadi. Ini yang sangat berbahaya, kawan. Du'atun 'ala abwabi jahannam. Para penyeru-penyeru, para dai-dai menuju neraka jahanam. Dan sungguh kita dapat sangat banyak dari zaman ke zaman semakin bertambah
tahun ikhwan semakin bertambah banyak dai-dai kesesatan. Maka seorang muslim hendaknya membentengi diri dengan ilmu syar'i sehingga bisa selamat dari syubhat-syubhat yang datang. Faqultu ya Rasulullah sifhum lana. Aku katakan wahai Rasulullah, sifatilah kami itu, ya, sifatilah mereka itu untuk kami, ya. Maksudnya terangkan sifat-sifat mereka itu kepada kami sehingga kami bisa berhati-hati dari para dai-dai sesat tadi. Qala na'am qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Beliau mengatakan iya, mereka itu kaum dari kulit-kulit kita ini dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Jadi kaum dari apa? Dari kalangan kaum muslimin sendiri. Qultu ya Rasulullah fama nara idza adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, fama tara? Nah, fama tara idza adrakani dzalik. Terus apa pandangan Anda apabila mendapatiku perkara tersebut? Qala talzamu jama'atan mu'minin, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Nabi SAW katakan, tetapi, ya, engkau harus menetapi jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Jangan engkau meninggalkan jamaah kaum muslimin menyendiri. Nah, dan juga tetapi imam kaum muslimin, ya, pemimpin kaum muslimin. Faqultu fa in lam yakun lahum jamaah wala imam. Dan ini menunjukkan kejelian Hudzaifah, ikhwan. Pertanyaan-pertanyaan dari seorang yang fahim, seorang yang paham, dan seorang yang menginginkan ilmu dan hidayah serta petunjuk. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam? Kepada siapa kami harus apa? Harus menggabungkan diri. Maka Nabi SAW katakan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha walau anta 'adda 'ala asli syajarah hatta yudrikakal mautu wa anta 'ala dzalik. Maka tinggalkan semua firqah-firqah itu secara keseluruhan. Tinggalkan semua firqah-firqah yang ada, walaupun engkau harus menggigit pokok-pokok pohon. Dalam artian engkau bersendirian, tidak ada apa? Tidak ada teman. Baik. Walaupun engkau tidak bisa makan apa-apa. Sampai mendapatimu kematian dalam keadaan engkau seperti itu. Itu meninggalkan firqah-firqah yang ada secara keseluruhan dan tetap istiqamah di atas jalan Nabi SAW. Ini ketika apa? Tidak didapati jamaah, tidak didapati imam. Baik. Dan ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat penting, kawan, berkaitan dengan apa? Dengan banyak pembahasan dari prinsip-prinsip ahli sunnah. Dan berkaitan dengan dakhan tadi, sesuatu yang mengotori itu apa? Nah, ada kebaikan tapi ada dakhannya. Dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, akhwan. Nah, wa fihi dakhan huwal hiqd. Yaitu apa? Kedengkian. Dan ini memang nampak pada para penguasa, ikhwan, saling mendengki sehingga apa? Saling berebut kekuasaan. Setelah naik yang satu dibunuh oleh yang ingin menggantikannya, terus berebut kekuasaan. Ada kebaikan. Nah, kekuasaan kaum muslimin meluas. Tapi tadi ada perebutan kekuasaan, ada peperangan saudara sesama kaum muslimin. Ini dakhan. Wakilah, dan dikatakan juga fasadun fil qalb, adanya kerusakan di hati, keburukan di hati-hati.
Nah, dan maknanya berdekatan akhwani fillah mengisyaratkan bahwasanya kebaikan yang akan datang setelah kejelekan itu bukan kebaikan yang murni, akan tapi kebaikan yang ada campuran kotorannya. Baik. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Dan syahid dari hadis yang panjang ini yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menetapi jamaah kaum muslimin dan imam mereka tidak ikut memberontak bersama orang-orang yang memberontak. Ini intinya untuk mendengar dan taat kepada imam kaum muslimin ketika ada imam. Wallahu taala alam, naktafi bihadza, subhanakallah.